Halo, apa kabar? Pernah kepikiran gak sih gimana caranya hari kelahiran kita, menurut tradisi Jawa, bisa ngebentuk jalan hidup kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal weton Selasa Legi. Kita bakal lihat gimana weton ini katanya bisa mempengaruhi soal rejeki sampai urusan jodoh. Yuk kita mulai? Oke, jadi ini dia nih yang bakal kita obrolin. Pertama, kita kenalan dulu sama apa itu weton Selasa Legi. Terus kita lanjut ke kunci rezekinya yang katanya stabil, pesona alaminya soal asmara, sampai soal jodoh yang katanya datang dari lingkungan dekat. Terakhir, kita bakal tutup dengan obrolan soal keseimbangan antara takdir dan usaha kita sendiri. Baik, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mengenal weton Selasa Legi. Kita akan lihat ada apa sih di balik energi angka 8 yang jadi ciri khasnya. Jadi, weton itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya, anggap aja ini kayak semacam zodiak versi Jawa. Ini cara tradisional buat ngelihat karakter dan potensi jalan hidup seseorang dengan menggabungkan hari lahir biasa dengan hari pasaran Jawa yang unik itu. Nah, setiap hari dan pasaran itu punya nilai angkanya sendiri yang disebut Neptu. Buat Selasa Legi, hitungannya simpel banget. Selasa itu nilainya 3 dan Legi nilainya 5. Kalau dijumlahin, dapat deh angka 8. Angka inilah yang jadi inti dari karakter mereka. Terus, angka 8 ini artinya apa? Nah, angka ini dipercaya ngasih mereka 3 sifat dasar. Pembawaan yang lembut, otak yang cerdas, dan daya tarik yang alami. Yuk kita lihat gimana 3 sifat ini berperan dalam hidup mereka. Mari kita lanjut ya, buat lihat gimana semua ini nyambung. Di bagian kedua ini, kita bakal fokus ke kunci rezeki yang stabil, dan gimana sifat-sifat yang tadi itu bisa bawa keberuntungan. Salah satu ciri paling khas dari mereka adalah keuletannya. Mereka ini bukan tipe orang yang gampang nyerah gitu aja. Mental baja inilah yang bikin mereka terus maju, bahkan kalau lagi ketemu rintangan. Bisa dibilang, ini aset terbesar mereka buat meraih sukses. Selain ulet, mereka juga punya paket lengkap lainnya. Skill komunikasi mereka bagus, gampang bergaul, jadi ya banyak pintu kebuka buat mereka. Tambahin lagi sifat rendah hati sama jujur, jadilah pribadi yang gampang dipercaya orang, dan ini kunci banget buat karir dan bisnis kan? Nah, ini konsep penting yang perlu kita pahami. Rezeki mereka tuh digambarin bukan kayak menang lotre yang langsung gede, tapi lebih kayak aliran air kecil yang ngalir terus nggak pernah berhenti. Jadi keberuntungannya itu stabil dan konsisten, bukan yang tiba-tiba meledak terus hilang. Oke, dari urusan rezeki, sekarang kita geser ke area yang nggak kalah menarik, pesona alami dalam asmara. Gimana sih kepribadian Selasa Legi ini kalau udah masuk ke dunia percintaan? Dalam hubungan, mereka itu bawa adem. Mereka dikenal ramah, perhatian banget, dan yang paling penting, setia. Ini yang bikin mereka jadi pasangan idaman. Mereka itu tipe peacekeeper. Lebih suka nyelesain masalah lewat obrolan tenang daripada konflik. Jadi hubungannya cenderung harmonis. Lantas, di mana biasanya mereka nemuin jodohnya? Bagian ini ngebahas ide yang menarik banget menurut Primbon Jawa, soal dari mana sih datangnya pasangan hidup seorang Selasa Legi. Menurut kepercayaan ini, pasangan hidup mereka tuh seringkali orang yang udah ada di sekitar mereka. Bisa jadi teman, rekan kerja, atau seseorang yang emang udah mereka kenal lama. Jadi bukan orang asing yang tiba-tiba muncul gitu aja. Dan ini alasannya. Hubungan yang tumbuh dari lingkungan dekat ini cenderung lebih kuat dan langgeng karena, yaitu, udah dibangun di atas fondasi kepercayaan. Mereka nggak mulai dari nol, tapi membangun di atas rasa saling kenal dan percaya yang udah ada. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, di mana kita coba tarik benang merahnya. Gimana sih kita sebaiknya memandang semua info ini? Nah, disinilah kita ngomongin soal keseimbangan antara takdir dan usaha pribadi. Jadi, ini dia pesan utamanya. Kepercayaan kayak weton ini, idealnya bukan dianggap sebagai takdir yang kaku dan gak bisa diubah. Sebaliknya, ini lebih kayak cermin. Sebuah alat buat memotivasi kita supaya kerja lebih keras dan jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Lepas dari apapun weton Anda, gimana caranya sebuah kepercayaan, entah itu budaya atau pribadi, bisa Anda pakai sebagai bahan bakar buat mendorong diri Anda jadi versi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak.